Shalom saudara. Ya saya rada gemoy ini ya. Pink, gemuk dikit, pipi cabi ya kan. Rambut belum dipotong. Kemarin istri saya udah bilang, potong rambut sayang. Lupa saudara. Oke, kemarin kita belajar tentang what the gospel ya kan. Injil adalah kabar baik yang sudah terjadi. Kalau kabar itu kan yang sudah terjadi saudara. Dan Injil adalah bukan cuma sekedar, bukan good advice tapi good news saudara. Kita sekarang akan belajar tentang Oke. Kita akan belajar tentang who is the gospel. Jadi kita belajar siapa itu kabar baik itu saudara. Kita mau sama-sama buka di Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Padahal Paulus kan rasul ya saudara. Tapi dia dibilang gini, ini surat Paulus yang nulis hamba Kristus. Dia langsung bukan memperkenalkan dirinya sebagai rasul, tapi di sini dia bilang kata hamba. Kata hamba berasal dari doulos yang artinya budak saudara. Jadi kalau kita hutang sama misalnya sama raja atau sama siapa, terus kita nggak bisa bayar, maka kita menjadi budaknya saudara, karena nggak bisa bayar, ya. Tapi setiap tahun ke-6 mau ke-7 dan tahun ke-7 itu harus dibebaskan saudara, hamba itu. Jadi zaman dulu ya Musa udah punya hak asasi manusia. Bayangin, ternyata dari zaman dulu dia tahun ke-7 lunas nggak lunas harus dibebaskan. Tetapi kata doulos ini adalah orang yang setelah dibebaskan mau terus menghamba karena tuannya baik, karena tuannya pengertian, dan dia sukarela tanpa dibayar, atau bahasa zaman sekarang volunteer saudara. Tapi pertanyaannya adalah, kita ini hamba siapa saudara? Setelah kita diselamatkan, dibebaskan dari hutang dosa kita, siapa yang kita layani? Apakah Tuhan? Atau kita dibebaskan hanya untuk diri kita sendiri saudara? Setelah dibebaskan, oke, terima kasih udah. Bahkan seringkali kita bisa diperhamba oleh kemarahan saudara. Diperhamba oleh ketakutan. Oleh kemarahan kemarin baru terjadi. Jadi malam-malam udah gelap, anak saya nendangnya kuat banget ke mata, langsung kunang-kunang saudara. Saya pikir abis ditendang bakal normal nih, jadi gak ada silinder gitu. Kunang-kunang, terus akhirnya saya sentil saudara. Saya bilang, ayo minta maaf. Dia gak minta maaf, nangis terus sampai muntah, akhirnya kita ganti spray. Nangis terus. Tapi akhirnya saya yang minta maaf saudara. Maaf ya kalau Dedi udah nyentil. Bayangin, bukankah kita sering kayak gitu? Malah Tuhan yang menghampiri saudara. Ketika kita buat salah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita gak minta maaf, terus kita malah membuat apa? Ya, tangannya dia yang sebelum kita minta maaf, Tuhan sudah memaafkan saudara. Bahkan diperhamba oleh ketakutan, diperhamba oleh uang. Bahkan kita bisa juga diperhamba oleh mukjizat. Kita selalu menuntut dan meminta apa yang kita inginkan. Pokoknya kalau ikut Tuhan harus ngalami mukjizat. Jadi kebalik ya, Tuhan yang seakan-akan menjadi hamba kita. Kita beranggapan oke, orang Kristen harus terima mukjizat. Aku butuh ini, Tuhan pokoknya mauku ini gitu. Jadi kita yang nyuruh Tuhan. Padahal saudara, miracle just transportation, not destination. Mukjizat itu cuma kendaraan. Tujuannya apa? Dalam katekismus Westminster ditanyakan begini, apa ujung akhir dari tujuan hidup manusia? Tujuan akhir hidup manusia yaitu mengapa manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya saudara. Itu tujuan akhir manusia, yaitu Yesus sendiri. Tapi seringkali kita yang menjadikan Yesus itu kendaraan untuk mendapatkan tujuan kita, mendapat mukjizat. Halo? Seringkali kita malah kebalik nih. Ya padahal miracle tuh cuma kendaraan untuk sampai ke tujuan. Tapi kita balik, tujuannya kita jadiin kendaraan untuk mencapai mukjizat.
Di 1 Korintus 6 ayat 20, saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan, dikhususkan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kita memuliakan kerjaan, jabatan, uang, kesehatan, bahkan kemampuan yang kita punya untuk memuliakan diri kita sendiri. Seharusnya kita tahu agama berbicara tentang apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Namun gospel berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kita, saudara. Roma 1 ayat 2, kita mau sama-sama baca bersama-sama. Ayat 2 sampai 3, 3, 2, 1. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraannya nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ini siapa nih gospel ini? Injil Allah tentang anaknya, saudara. Tidak ada Injil tanpa bicara Yesus sebagai anaknya. Kalau ada yang bicara tentang Injil tanpa bicara Yesus sebagai anaknya, saudara, hanya bicara tentang Yesus itu cuma pembuat mukjizat, pemberi berkat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, kita harus tahu tuh, itu Injil yang sesungguhnya apa enggak, saudara. Karena Injil adalah tentang Yesus sendiri, saudara, bukan mukjizatnya doang, saudara. Itu yang tadi saya balik. Seringkali kita menjadikan Yesus itu cuma kendaraan untuk kita mendapatkan mukjizat. Padahal mukjizat itu transportasi untuk kita makin menyadari bahwa Yesus luar biasa dan sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang bayangin mukjizat terbesar gini, seringkali ketakutan seseorang bukan karena masalahnya. Ketakutan seseorang karena dia tidak tahu dia menghadapi masalah itu bersama dengan siapa. Tapi kalau hari ini kita datang dan pulang, kita tahu ketika masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kita tahu kita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa setiap kita. Amin, saudara. Karena berkat terbesar, bayangin, dulu nih kita yang tadinya dosa yang harusnya mati. Berarti kan mati gak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Benar gak sih? Ya kan, mati tuh ya udah mati gitu. Tapi karena pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Nah, di ayat yang ketiga berbicara tentang yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Di sini kita melihat bahwa anak Allah yang kekal menjadi anak Allah di dalam daging. Yesus itu anak Allah sejak dalam kekekalan. Berarti di sini kita melihat anak Allah yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Pada saat Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah, saudara. Makanya disebut sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Allah sejati dan manusia sejati. Jadi bukan berarti waktu dia menjadi manusia, dia cuti dalam kealahannya. Dia nggak cuti, saudara. Dia bilang, oke, aku jadi manusia, berarti Allah stop di sini. Enggak, saudara. Jadi ada beberapa orang Kristen menganggap bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak lagi menjadi Allah. Itu sebenarnya konsep yang keliru, saudara. Allah tidak pernah berubah naturnya. Allah tidak pernah berhenti sedetik pun berhenti menjadi Allah. Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Tapi pada saat dia menjadi manusia, dia mengambil natur tambahan, saudara. Dia tidak mengubah naturnya, tapi menambah natur yang baru, yaitu sebagai manusia. Saya mau kasih contoh, misalnya saudara, Kak Amos di rekeningnya punya 50 miliar. Enggak dia minta, Mas. Misalnya Kak Amos punya di tabungannya punya 50 miliar. Dan akhirnya dia pengen ada pengemis dan dia ngumpul barang dengan pengemis. Dan dia pakai baju yang sesuai dengan yang pengemis pakai. Jelek misalnya, kumuh. Terus waktu Kak Amos datang, apakah dia tetap miskin? Enggak kan, saudara? Karena ada tabungan yang 50 miliar. Justru dia menambahkan naturnya untuk bersama-sama dengan pengemis ini. Bayangin. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Dia mau bergaul dengan menebus dosa-dosa kita menjadi manusia, saudara. Jadi bukan karena begitu dia jadi manusia dia cuti dari kealahannya. Enggak. Tapi dia menambah naturnya. Yaitu menjadi manusia, saudara.
Dia tidak mengubah naturnya dari Allah berhenti menjadi manusia. Dia tetap anak Allah yang kekal, tetapi dia anak Allah yang menjadi manusia. Jadi siapakah anak Allah yang kita percayai? Bukan cuma anak Allah di dalam kekekalan, tetapi anak Allah yang menjadi manusia. Kalau dia benar-benar menjadi manusia, maka dia mengerti persoalan kita, saudara. Betul, dia mengerti pergumulan kita. Dia tahu perasaan kita. Dia mengenal air mata kita, saudara. Bukan karena dia maha tahu, dia tahu perasaan kita bahkan, saudara. Karena dia pernah menjadi manusia. Loh, Yesus tahu perasaan kita. Contohnya waktu Maria menangis, Yesus kan gak bilang gini, tepuk pundaknya, tenang, gue bangkitin. Enggak kan? Tapi apa? Yesus menangis, saudara. Dia tahu perasaan dia nggak bilang tenang, gue bangkitin, gue nih pembuat mujizat. Enggak, dia ikut menangis. Karena apa? Karena dia tahu dan dia pernah menjadi manusia, saudara. Dia tahu persoalan kita, apa yang kita alami. Kalau saya suka bercanda, kalau ada orang yang sharing sama saya bilang apapun persoalan lu, apapun permasalahan lu, bukan persoalan gue dan masalah gue, tapi semua diselesaikan oleh Yesus Kristus. Seringkali air mata kita menuntun kita pada mata air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan kenapa ya? Kenapa harus ini? Selalu pertanyaan kita kayak gini, saudara. Tapi air mata kita menuntun kita kepada mata air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, saudara. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang kekal menjadi daging dalam kelahirannya. Sekarang anak Allah yang sama itu menjadi anak di dalam kuasa. Kebangkitannya membuktikan kalau dia anak Allah yang berkuasa. Betul, saudara? Jadi seringkali kita sebagai ciptaan ingin selalu mengambil alih. Kita ingin berkuasa dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam keluarga. Tapi padahal yang berkuasa siapa, saudara? Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kalian mempelajari Alkitab sebab menyangka bahwa dengan cara itu kalian mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang siapa, saudara? Tentang akunya besar, berarti tentang Yesus. Tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapat hidup yang kekal. Kita mau cuma enaknya doang. Ada satu ilustrasi namanya ilustrasi Broadlin, kalau saudara pernah tahu. Jadi kayak pertunjukan sirkus cuma dipasang satu tali dan pertunjukan ini di bawahnya tuh sungai curam. Dan akhirnya orang yang sirkus ini lewat di tali itu. Sebelum lewat dia nanya, apakah saudara percaya kalau saya bisa menyeberangi? Yang lain jawab, percaya. Wih, dia lewat, saudara. Dan akhirnya berhasil. Terus dia bawa kereta dorong. Apakah saudara percaya kalau di dalam kereta dorong ini, kereta dorong dan saya bisa menyeberang? Semua jawab percaya. Ada yang teriak, saya percaya. Disamperin. Oke, kamu yang percaya naik di dalam kereta dorong. Tahu, saudara? Gak berani, saudara. Yang tadi cuma teriak-teriak. Dan satu pun yang nonton sekian banyak orang gak ada yang berani naik. Ayo sini kamu naik kereta dorongnya. Yang tadi bilang berdiri sambil bilang percaya, sini. Nggak naik, saudara. Dan tahu ada satu anak kecil tiba-tiba masuk ke dalam kereta dorongnya. Dan dia lewatin dan akhirnya berhasil, saudara. Disamperin anaknya. Ini anak siapa nih, orang tuanya ngawur juga nih. Tahu ternyata dia anaknya yang sirkus, saudara. Dia tahu ada bapaknya. Sekalipun mungkin keadaan boleh curam, keadaan boleh kita ngelewatin jurang. Tapi kalau kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa, saudara. Makanya kalau saya tadi bilang
Ketika kita menghadapi persoalan, bukan karena masalahnya yang kita takutin. Kita nggak tahu kita berjalan dan menghadapi masalah dengan siapa. Tapi kalau hari ini kita tahu, ketika ada masalah kita tahu kita dalam tangannya. Betul saudara? Oke. Di Roma 1 ayat 5 saudara. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi untuk siapa aja nih skupnya saudara? Kabar baiknya ini. Injil kabar baik bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga bagi semua bangsa, semua suku, dan semua bahasa saudara. Dulu kita nih nggak masuk dalam hitungan. Tetapi sekarang kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Di dalam Injil kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan juga kini menjadi bagian dari keluarga Allah. Apapun latar belakang kita saudara. Bayangin kalau Tuhan punya kriteria, masuk gak sih kita? Coba tanya dong kiri kanan, masuk gak lu? Ya kan? Kan manusia selalu yang ditanya gini, kalau punya pasangan, kriteria lu apa? Ya kan? Terus, jadi apa yang lu mauin dari pasangan? Bayangin kalau punya kriteria ya, saya bayangin ya, kriteria Tuhan, wah gak masuk saya saudara. Benar gak sih? Nah ini gimana? Matt Chandler bilang gini saudara. Yang membuat orang percaya terhubung satu sama lain adalah kita yang sangat kotor di hadapan Allah yang kudus, tapi diselamatkan dan diberi hidup yang baru oleh Kristus. Jadi yang menyatukan orang percaya lebih kuat daripada apapun yang bisa memisahkan saudara. Amin. Yang menyatukan kita bukan cuma dosa, tetapi juga pengorbanan Kristus yang di dalamnya kita beroleh keselamatan dan pembenaran. Ini lebih kuat dari apapun yang bisa memisahkan kita sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah saudara. Karena yang menyatukan kita tuh jauh lebih kuat daripada yang bisa memisahkan kita. Roma 1 ayat 6 sampai 17. Kamu juga termaksud di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik tentang penebusan Tuhan atas setiap kita melalui Yesus Kristus saudara. Injil bukan berbicara tentang cara-cara hidup sukses atau hidup bebas dari tantangan, tetapi semuanya adalah tentang Yesus. It's all about Jesus, not me. Wih, Inggris ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama menunjukkan, begini loh caranya. Jika ingin menjadi hidup benar, begini loh caranya. Tapi di sini saudara. Tetapi Injil Yesus berkata, akulah jalannya, dan akulah kebenaran. Dan akulah sang kehidupan itu saudara. Kita yang seharusnya binasa dan mendapat hukuman yang kekal, tapi melalui Yesus Kristus, kita dihidupkan dan memperoleh anugerah persekutuan kekal dengan Allah saudara. Kita yang tadinya menjadi musuh Allah, kini telah diperdamaikan oleh penebusan dari Yesus Kristus saudara. Pertanyaannya saudara, siapa yang selama ini kita layani? Apakah kita diselamatkan hanya untuk melayani diri kita sendiri
dan keinginan kita, saudara. Mari kita renungkan sama-sama, saudara. Dan pertanyaannya, tentang siapa hidup kita selama ini? Sudahkah kita seluruh hidup kita berpusat pada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, saudara? Atau kita yang tadi, miracle just transportation, not destination. Tapi seringkali kita merubah Yesus menjadi transportasi untuk kita mendapat mukjizat, saudara. Mari kita renungkan sama-sama, saudara. Karena Yesus sudah ditebus dan karena kita sudah ditebus dan dibebaskan dari hutang dosa. Kini kita melayani Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita. Di sini hutang dosa, saudara. Karena kalau dosa itu kesalahan, kita bisa perbaiki. Benar kan? Kalau saya hari ini salah misalnya, harusnya contoh misalnya, harusnya pakai baju tuh yang sopan, misalnya pakai sepatu yang sopan, celana yang sopan. Kalau sharing jangan pakai celana training misalnya. Begitu saya khotbah lagi, saya pakai celana yang benar. Benar kan? Kalau dosa itu cuma kesalahan, tapi kita bisa perbaiki sendiri. Masalahnya dosa ini bukan kesalahan. Dosa ini hutang yang harus dibayar. Dan kita gak bisa nih bayar hutang ini ya. Siapa dari kita yang mau mati untuk teman sebelah, saudara? Gak ada kan yang mau, ya kan? Ya kan? Kenny mau mati gak untuk Kapatudu? Enggak. Ya kan? Gitu. Jadi kita yang tadinya, yang hutang-hutang kita, kini dibebaskan oleh penebusannya di atas kayu salib untuk kita beroleh hidup yang kekal, saudara. Karena Injil adalah tentang Kristus, maka setiap aspek hidup kita yang diselamatkan olehnya kini juga menjadi tentang Kristus, saudara. Karena di dalam Injil dan oleh darah Kristus kita adalah satu keluarga, maka konflik apapun tidak akan bisa memisahkan kita, saudara. Seringkali orang Kristen dicerai-beraikan oleh konflik karena kita lupa bahwa yang menyatukan kita lebih kuat dari apapun yang bisa memisahkan kita, saudara. Di dalam konflik itu pun karena Injil kita bisa menyelesaikan dan tidak tercerai-berai, saudara. Jadi orang Kristen kita saling sayang-sayangan, bukan saing-saingan, saudara. Bilang ke teman kiri kanan. Tapi yang suami istri aja ya, saudara ya. Jangan, waduh kita sayang-sayangan nih, agak repot ya. Ya, jadi biarkan Injil ini ngebuat kita melihat orang lain, kita mengasihi dan menyayangi. Dan sekali lagi, yang menyatukan kita lebih kuat dari apapun yang bisa memisahkan kita.